Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ziratul Karomah, and now I can presentation about coinage and lending. Okay, enjoy for watching. Okay, the first is what is the coinage? Coinage adalah penyebutan nama produk atau merek yang jika nama tersebut disebutkan sudah mewakili nama produk yang lainnya. Oke, langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama di sini ada Soklin. Soklin adalah penyebutan nama dari sabun cuci. Jadi kebanyakan orang kalau menyebut sabun cuci, menyebut untuk membeli sabun cuci, itu dia menyebutnya dengan sebutan Soklin. Padahal Soklin itu sebenarnya kan nama atau merek suatu produk. Jadi merek sabun cuci selain Soklin itu masih banyak. Contohnya ada Daya, ada lagi Rinso, dan lain-lain. Tapi kebanyakan orang kalau menyebut Soklin berarti semua orang itu sudah paham kalau yang dia maksud adalah dia akan membeli sabun cuci gitu. Jadi nama Soklin itu sudah mewakili produk-produk sabun cuci yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada Pepsodent. Pepsodent adalah penyebutan untuk pasta gigi. Jadi kebanyakan orang kalau menyebut dia akan membeli pasta gigi, dia menyebutnya dia akan membeli Pepsodent. Padahal Pepsodent kan salah satu merek dari pasta gigi. Selain Pepsodent masih banyak merek-merek yang lainnya seperti NASA mungkin, kemudian Ciptaden, Sensodyne, dan masih banyak lagi gitu. Tapi kebanyakan orang menyebut kalau mau membeli pasta gigi itu dia bilangnya akan membeli Pepsodent. Padahal Pepsodent itu adalah salah satu merek yang bisa mewakili merek lainnya untuk penyebutan pasta gigi tadi seperti itu. Kemudian contoh yang nomor 3 di sini ada Sanyo. Jadi Sanyo itu penyebutan untuk pompa air. Jadi kebanyakan orang kalau bilang mau beli pompa air, dia akan bilangnya akan beli Sanyo. Padahal Sanyo itu kan nama suatu produk. Tapi dia sudah bisa mewakili apa yang orang itu maksud. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, di sini ada Molto. Molto adalah penyebutan untuk wangi pakaian. Jadi kebanyakan orang kalau dia akan membeli pewangi, itu dia menyebutnya dia akan membeli Molto. Padahal Molto adalah salah satu nama merek dari pewangi. Selain Molto masih banyak merek yang lainnya seperti Downy dan masih banyak lagi. Tetapi Molto ini sudah bisa mewakili apa yang dimaksud orang tersebut. Jadi kalau seumpama dia beli Molto itu sudah mewakili kalau dia akan membeli wangi pakaian yang dimaksud. Walaupun mungkin nanti yang dibeli itu bukan yang bermerek Molto, seperti itu. Perlu diketahui, coinage itu harus disetujui oleh satu lingkup atau satu daerah atau satu desa. Bukan disetujui, walaupun tanpa disetujui, secara tidak langsung, dalam satu lingkup atau satu daerah itu harus mengerti apa yang dimaksud. Contoh, kita ngomongnya akan membeli Soklin. Nah, dalam satu lingkup atau satu daerah tersebut harus mengerti bahwa yang dimaksud Soklin adalah sabun cuci. Kemudian, contoh lagi Pepsodent. Juga harus dimengerti bahwa yang dimaksud dari Pepsodent adalah pasta gigi. Kalau dalam satu lingkup atau dalam satu daerah ada yang tidak mengerti, itu tidak disebut dengan coinage. Jadi, yang disebut dengan coinage itu juga harus dipahami. Hal itu harus dipahami oleh satu daerah atau satu lingkup, seperti itu. Yang kedua ada blending. Blending adalah proses pembentukan penggabungan dua kata atau lebih dengan cara menghilangkan bagian dari kata lainnya. Dan di sini ada macam-macam blending. Macam-macam blending ada 4. Yang pertama yaitu blending awal kata depan dan akhir kata belakang. Seperti contoh di sini ada brunch. Brunch adalah gabungan kata dari breakfast dan lunch. Brunch di sini BR-nya itu dia ngambil awal kata depan dari breakfast, kemudian yang unch-nya
itu dia ngambil dari akhir kata kedua yaitu lunch. Jadi brunch itu gabungan dari kata breakfast dan lunch. Dari awal kata breakfast, BR-nya itu, kemudian dari akhir kata kedua, lunch, diambil unch-nya yang belakang itu. Seperti itu. Macam-macam blending yang kedua, yaitu keseluruhan kata pertama dan sebagian dari kata kedua. Di sini contohnya ada workaholic. Jadi workaholic itu berasal dari kata pertamanya yaitu work dan kata keduanya alcoholic. Jadi workaholic itu wordnya dari keseluruhan kata pertama yaitu work, kemudian holicnya itu dari sebagian kata kedua yaitu alcoholic. Seperti itu. Jadi dia gabungan dari seluruh kata pertama dan akhir dari kata kedua atau sebagian dari kata kedua. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3 yaitu blending yang diambil dari awal kata pertama, kemudian akhir kata kedua, dan diikuti lagi oleh akhir kata pertama. Seperti itu. Ini contoh yang nomor 3 ada chortle. Chortle berasal dari kata chuckle dan snort. Dia CH-nya diambil dari awal kata pertama yaitu chuckle tadi, kemudian art-nya itu diambil dari akhir kata kedua yaitu snort tadi, kemudian EL-nya diambil kembali pada akhir kata pertama. Jadi chortle itu berasal dari kata chuckle dan snort, seperti itu. Kemudian blending yang nomor 4 adalah blending dari clipped word atau blending dari proses clipping. Di sini contohnya ada infotainment. Infotainment berasal dari kata information dan entertainment. Nah, di sini yang termasuk blending nomor 4 adalah apabila salah satu dari kata pertama atau kata kedua atau keduanya itu dia memiliki imbuhan, baik prefix ataupun suffix. Dan di sini kata pertama yaitu information dia memiliki imbuhan di belakang atau disebut dengan suffix. Seperti itu. Okay, this is my presentation. Thanks for watching. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.